Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama keluarga merenungkan satu bahagian firman Tuhan yang sangat penting bagi kita di masa kita merayakan hari kebangkitan Kristus dari kematian. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar Roh Kudus memampukan kita untuk memahaminya. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Kami boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman, merenungkan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, yang olehnya hari ini kami boleh merayakan hari kemenangan di mana Kristus bangkit dari kematian. Tolonglah kami supaya apa yang kami renungkan hari ini meneguhkan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bahagian firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ketiga. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, tetapi saya akan membacakan ayat yang ketiga bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Saudara, tentu bahagian ini dari ayat 1 sampai 8 kita memperhatikan ada sebuah percakapan antara wanita-wanita yang akan berangkat ke kuburan untuk melihat apakah mayat Yesus masih ada di sana atau tidak. Tetapi tujuan mereka memang untuk pergi untuk melihat dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebenaran penting bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah merupakan fondasi iman Kristen, iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kebangkitan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Kebangkitannya dari kematian mengkonfirmasikan akan sebuah identitas penting tentang dirinya sebagai anak Allah. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, baik sebagai penebus hidup manusia dari lumpur dosa, ia sebagai pemulih, kemudian juga sebagai penyelamat manusia, penyembuh, bahkan raja yang akan datang, dan berbagai macam pekerjaan yang dikerjakannya di dalam dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus menjadi perhatian serius Rasul Paulus secara khusus dalam pengajaran-pengajaran yang ia berikan kepada jemaat-jemaat. Itu sebabnya ia berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka keimanan dan kepercayaan kita ini akan menjadi sia-sia. Untuk apa saya percaya kepada sesuatu yang mati, kepada Yesus yang mati tetapi tidak dibangkitkan, tidak hidup? Itu pernyataan Paulus. Maka dengan demikian, ketika Yesus bangkit dari kematian, ini menandakan bahwa ada kemenangan baru yang kita nikmati sebagai orang yang mempercaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Kristus seharusnya memberikan kita keyakinan akan jaminan-jaminan hidup yang Dia berikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Beberapa hal yang tersirat dari Alkitab, bahkan yang tersurat di dalam Alkitab tentang jaminan itu, saya simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, ada jaminan hidup kekal yang tidak bisa kita dapati dari siapapun di dalam dunia ini, kecuali di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12. Nah, saudara, ini adalah jaminan kehidupan kekal yang mungkin tidak bisa kita dapati dari siapapun dalam dunia ini. Hal yang pertama. Kedua, ada jaminan akan masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 telah memberikan penegasan bahwa sekalipun kita dilanda berbagai macam kesulitan dan cobaan, tetapi jaminan akan
masa depan yang penuh harapan itu disediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan bagi mereka yang percaya kepada Dia, tetapi memberikan mereka sebuah keyakinan bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Namun Tuhan memberikan sesuatu yang indah bagi mereka. Lalu yang ketiga, ada jaminan akan kesembuhan. Ia telah menanggung segala penyakit kita, kata Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tentu tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mau sakit. Ketika kita merasakan tubuh kita ini lemah dan tidak berdaya, kemudian kita sakit, tergeletak dan tidak bisa berbuat apa-apa, kita butuh seorang penyembuh. Kita butuh obat untuk menyembuhkan dan memulihkan segala kondisi kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak mau bahwa tubuh kita ini akan sakit, lalu kemudian kita lemah dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hal ini, dunia ini terbatas untuk memberikan kesembuhan. Dunia terbatas untuk memberikan pemulihan bagi diri kita. Tetapi Yesus sudah berjanji, Ia telah menanggung segala penyakit kita. Kesembuhan diberikannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Tentu bukan menurut kehendak kita, tetapi berdasarkan kehendak, keinginan, bahkan otoritas Allah yang hidup. Lalu selain itu, Tuhan juga memberikan jaminan kecukupan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Ia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Tentu ini meyakinkan kita kembali sebagai anak-anak Tuhan bahwa tidak perlulah kita mengkhawatirkan berlebihan tentang apa yang harus kita makan dan apa yang harus kita minum. Namun dari hal itu juga kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya kita senantiasa bekerja dan bekerja. Sebab firman Tuhan berkata, mereka yang bekerja, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan dicukupkan oleh Tuhan. Kecukupan itu tidak datang dengan tiba-tiba tanpa ada usaha. Tetapi harus ada upaya dan usaha yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan akan mencukupi, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati segala yang kita kerjakan. Tuhan pasti mempercukupkan segalanya. Lalu yang terakhir, menjadi penekanan saya dalam bahagian firman Tuhan ini adalah Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan dan penyertaan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia memelihara kita, Ia menyertai kita. Ini janjinya di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20b. Ia berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dari awal hingga akhir zaman ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu apakah yang kita takuti dari kehidupan ini? Memang sangat manusiawi apabila kita berkata saya takut menghadapi realita hidup ini. Tetapi kita harus mengembalikan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan yang memberkati kita, yang memulai kehidupan ini. Tidak mungkin Ia memulainya akan membiarkan kita begitu saja. Tetapi Ia yang telah memulai kehidupan ini, Ia berjanji untuk setia, menyertai hari demi hari, langkah demi langkah kehidupan kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang kita takutkan lagi dari kehidupan ini? Memang batu itu terlalu berat bagi mereka, terlalu besar bagi ketiga orang wanita itu untuk diguling oleh ketiga orang wanita yang disebutkan di dalam pembacaan kita, yaitu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Apalagi ketika kita melihat mereka adalah perempuan-perempuan yang memang tidak berdaya secara fisik, tidak punya tenaga yang terlalu kuat seperti seorang laki-laki. Itu sebabnya mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Tentu dalam perjalanan mereka menuju ke kuburan, tempat pemakaman Yesus, mereka berkata mungkin, siapa nanti? Oh, kamu saja Maria Magdalena. Atau dia berkata, yang Maria Magdalena berkata kepada Maria Ibu Yakobus, kamu saja yang menggulingkannya. Atau kita sama-sama. Walaupun mereka sadar mereka bersatu, menyatukan kekuatan mereka untuk menggulingkan batu itu, toh juga tenaga mereka tidak akan mampu, karena batu itu bagi mereka terlalu besar untuk digulingkan bagi tenaga seperti mereka, seorang wanita. Masalahnya apa? Masalah mereka adalah tertuju kepada besarnya batu itu.
Besarnya persoalan itu, batu persoalan itu yang membuat mereka tidak bisa masuk. Bukan kepada perkataan serta janji-janji Tuhan kepada mereka. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka? Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Lukas pasal 24 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah yang menjadi persoalan kita hari ini? Apakah batu persoalan itu terlalu besar bagi kita untuk kita gulingkan? Ingatlah, kekuatan kita terbatas, hikmat kita terbatas, segala yang ada pada kita ini terbatas. Karenanya tentu kita tidak bisa menggulingkannya dengan kekuatan kita. Fokuslah kepada apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada kita. Bukan melulu kepada persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Memang penting bagi kita untuk merenungkannya. Tetapi fokuslah kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus telah menanggung segala kutuk dan persoalan kita. Kita tidak perlu bekerja sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang akan bertindak dengan cara dan kuasanya. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dosa, persoalan-persoalan ketidakmampuan, persoalan-persoalan apapun yang sedang kita alami di dalam dunia. Saudara-saudara, itulah yang terjadi dengan ketiga perempuan yang bermaksud untuk pergi ke kubur Yesus pagi itu. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak melakukan apa-apa. Namun sepanjang perjalanan mungkin mereka berdebat siapa yang akan menggulingkannya, bagaimana kita menggulingkannya, apa upaya kita untuk menggulingkan batu itu supaya kita masuk ke situ. Tetapi ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka ketahui. Tetapi kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Yesus telah menggulingkan batu itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepadanya, maka kamu akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya makna Paskah memberikan kita kepastian akan segala jaminan kehidupan yang harus kita jalani dalam dunia ini. Jangan pernah takut, karena Tuhan berjanji untuk menolong dan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati kita.